Koperasi tentu bukan sekadar angka atau laporan keuangan, melainkan tentang cerita, usaha, dan harapan setiap anggotanya. Tahun 2025 menjadi saksi betapa kuatnya rasa kekeluargaan dalam menghadapi setiap tantangan. Dari tangan-tangan anggota untuk kesejahteraan bersama. Inilah catatan perjalanan setahun terakhir dalam Kaleidoskop 2025 Koperasi Konsumen Setia Bakti Wanita. Koperasi merupakan usaha bersama yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Disinilah perlu adanya forum komunikasi anggota. Di Koperasi Konsumen Setia Bakti Wanita ada beberapa forum komunikasi yang telah menjadi agenda rutin tahunan. Setiap tahun rapat anggota diselenggarakan 2 kali. Rapat anggota membahas rancangan RKRAPB dan rapat anggota membahas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Perjalanan tahun 2025 Koperasi Konsumen Setia Bakti Wanita diawali dari rapat anggota yang diselenggarakan pada 19 Desember 2024. Di rapat anggota itulah, pengurus, pengawas dan para utusan kelompok membahas rancangan rencana kerja dan RAPB tahun 2025. Melalui rapat ini, pengurus memaparkan rancangan program kerja beserta proyeksi pendapatan dan alokasi belanja. Setiap usulan dan masukan dari peserta rapat menjadi bagian penting dalam penyempurnaan rancangan, sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil musyawarah dan mufakat bersama. Keputusan itulah yang menjadi pedoman dalam perjalanan sepanjang tahun 2025. Sedangkan pada tanggal 23 Desember 2025, rapat anggota membahas RKRAPB kembali digelar untuk memutuskan program kerja dan target-target yang akan dicapai di tahun 2026. Momen yang tak kalah penting di tahun 2025 adalah rapat anggota yang diselenggarakan pada 23 Februari 2025. Laporan keuangan per 31 Desember 2024 untuk Koperasi Konsumen Setia Bakti Wanita tersebut disampaikan wajar dalam semua hal yang ada atau biasa disebut wajar tanpa Di rapat anggota itulah, pengurus dan pengawas melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Koperasi Konsumen Setia Bakti Wanita tahun 2024. Tanggapan berupa pertanyaan, usulan bahkan kritikan pun dilontarkan oleh anggota yang menjadi utusan kelompok. Namun semangat kebersamaan dan kepentingan bersama menjadi yang utama. Dan pada akhirnya semua bisa menerima laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, dengan catatan. Dengan demikian SHU yang ditunggu-tunggu bisa dicairkan. Selain rapat anggota, forum komunikasi yang menjadi agenda tahunan adalah temu wicara. Di tahun 2025, temu wicara pertama diselenggarakan pada 31 Juli yang membahas perkembangan Kopmen SBW dalam semester pertama. Sedangkan temu wicara kedua diselenggarakan pada 28 Oktober. Di temu wicara kedua inilah yang menjadi forum penyerapan aspirasi anggota sebagai bahan penyusunan rancangan RKRAPB tahun 2026. Forum komunikasi yang juga telah menjadi agenda rutin tahunan adalah diskusi PJ. Berbagai permasalahan terkait keanggotaan dan kelompok dibahas bersama penanggung jawab atau PJ di forum ini. Tahun ini, diskusi PJ diselenggarakan pada 22 Juli 2025 dengan mengangkat tema, Menjaga yang Ada, Menambah yang Baru. Tema ini berkaitan dengan upaya menambah jumlah anggota di setiap kelompok. Karena bagaimanapun jumlah anggota secara keseluruhan harus terus bertambah, sehingga Koperasi Konsumen Setia Bakti Wanita bisa terus tumbuh dan berkembang. Bersama, 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 semangat, semangat, semangat. Sebelum masalah perkembangan anggota menjadi tema dalam diskusi PJ, Learning Center SBW menggelar kajian pada 28 April dengan narasumber Heru Suprihadi, Ketua Dekopinda Surabaya.
Dari hasil kajian tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan diskusi bersama PPL pada 30 April untuk merumuskan strategi pengembangan anggota. Sistem tanggung renteng hanya bisa dijalankan bila anggota terhimpun dalam kelompok-kelompok. Di tahun 2025, jumlah kelompok tercatat 472 kelompok yang tersebar di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Program penguatan kelompok pun menjadi agenda rutin tahunan. Di tahun 2025, ada kegiatan outbound, pelatihan TR dan pelatihan pembinaan kelompok untuk PPL. Tanggung renteng naik. Nilai-nilai tanggung renteng bukan sekadar konsep, tapi pondasi dalam bersikap dan bertindak. Untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam, Kopmen Setia Bakti Wanita kembali menggelar outbound untuk anggota. Lewat tantangan, kerjasama dan tawa yang tercipta semakin memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai tanggung renteng. Harapannya, peserta outbound akan mampu memberikan energi positif bagi kelompoknya. Outbound yang berlangsung selama 4 hari di bulan Agustus dan 4 hari di bulan September itu, diselenggarakan di Kebun Binatang Surabaya. Pada tanggal 23 sampai 26 Agustus, outbound diikuti 503 anggota. Sedangkan pada tanggal 20, 21 dan 27, 28 September, diikuti 539 anggota. Kehadiran PPL di pertemuan kelompok tentu bukan hanya sekedar urusan administrasi simpan pinjam, tapi juga mempunyai tugas dan fungsi pendampingan agar kelompok lebih berdaya dan efektif dalam penerapan sistem tanggung renteng. Untuk itu, pengetahuan PPL harus selalu di-upgrade. Pada tahun 2025 ini, PPL mendapat pelatihan dengan tema pendampingan yang memberdayakan. Pelatihan yang diselenggarakan pada 20 Oktober itu mendatangkan Muhammad Faisal Husni, Ketua Lapenkop Jatim. Pelatihan PPL kembali dilaksanakan pada 18 hingga 19 November, namun kali ini, sebagai persiapan untuk menjadi pemandu pada pelatihan TR anggota. Dengan dipandu Faisal Husni, PPL diajak untuk memahami sistem tanggung renteng dari perspektif berbeda dan bagaimana cara penyampaiannya. Sebagai upaya penguatan kelompok, setiap anggota baru diwajibkan mengikuti pelatihan sistem tanggung renteng. Di tahun 2025, pelatihan tanggung renteng digelar pada tanggal 22 sampai 25 November di Aula Semanggi Graha SBW. Pelatihan yang dipandu oleh PPL itu diikuti 904 anggota. Dengan pelatihan tersebut, diharapkan anggota mempunyai pemahaman lebih tentang koperasi, tentang SBW dan penerapan sistem tanggung renteng di kelompok. Kaderisasi merupakan sebuah keharusan bagi sebuah organisasi untuk menjaga keberlanjutan. Tak terkecuali Kopmen Setia Bakti Wanita yang telah menjadikan program kaderisasi sebagai agenda rutin tahunan dengan berbagai kegiatan. Di tahun 2025, terdapat berbagai kegiatan pelatihan untuk anggota, pengurus, pengawas, PPL maupun karyawan. Rapat anggota dipimpin oleh ketua sidang yang berasal dari anggota. Itulah amanah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kopmen SBW. Tak mengherankan, bila pelatihan pimpinan sidang menjadi agenda rutin tahunan. Karena rapat anggota diadakan 2 kali dalam setahun, maka pelatihan pimpinan sidang pun dilaksanakan 2 kali. Di tahun 2025, pelatihan pimpinan sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 22 Januari yang diikuti 17 anggota. Pelatihan ini sebagai persiapan untuk memimpin rapat anggota membahas laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun 2024. Sedangkan pelatihan pimpinan sidang kedua dilaksanakan pada 25 November yang diikuti 17 anggota untuk memimpin sidang rapat anggota membahas RKRAPB tahun 2026. Pelatihan kader pengurus dan pengawas kembali digelar pada tanggal 17 sampai 18 Oktober. Pelatihan ini sebagai upaya mempersiapkan anggota yang berminat menjadi pengurus dan pengawas.
Karena pada Februari 2026 akan dilakukan pemilihan pengurus dan pengawas untuk masa bakti 2026 hingga 2028. Pelatihan yang digelar di ruang Semanggi itu, diikuti 30 anggota dari 29 kelompok. Dalam pelatihan yang dipandu narasumber dari Nainau itu, peserta mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan organisasi, keuangan dan usaha koperasi. Tujuan berkoperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota. Terkait dengan itu, Kopmen SBW terus berupaya meningkatkan soft skill dan hard skill anggota. Dengan demikian, anggota akan mempunyai kemampuan lebih dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Di tahun 2025, anggota telah memilih pelatihan Bakri dan digital marketing. Pelatihan Bakri telah dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 25 Juni yang diikuti 137 anggota. Dunia digital ini ya, sedia apapun itu adalah keterampilan yang harus dilatih. Pelatihan digital marketing telah dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 23 September 2025 yang diikuti 239 orang. Ada satu catatan istimewa di tahun ini, dunia Bakri ternyata menjadi magnet yang sangat kuat bagi anggota. Meski dilaksanakan secara berbayar, anggota tetap antusias menyambutnya. Pada 21 Agustus, pelatihan Bakri diikuti 21 orang. Kemudian Grand Baking Demo pada 15 Oktober diikuti 22 orang. Masih di bulan yang sama, digelar Baking Class pada 28 Oktober diikuti 27 orang. Berlanjut pada 20 November dengan adanya hands-on Sri Boga yang diikuti 34 orang. Selanjutnya pada 16 Desember, ada Baking Demo Sri Boga diikuti 50 orang. Tahun 2025, Kopmen Setia Bakti Wanita genap berusia 47 tahun. Ada yang istimewa dalam peringatan hari jadi kali ini. Karena pada peringatan tersebut, bersamaan dengan dilakukannya soft opening Graha SBW. Sebuah gedung berlantai 5 yang pembangunannya telah dimulai sejak 2024 lalu. Terkait dengan itu, peringatan HUT di tahun 2025 mengangkat tema, Menjejak Sejarah, Menapak Masa Depan di Rumah Baru Graha SBW. Rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kopmen SBW dimulai pada 29 Mei dengan kegiatan utama Jalan Sehat yang diikuti 2.000 anggota. Kemudian berlanjut pada pemotongan pita di pintu swalayan, sebagai tanda soft opening Graha SBW. Sedangkan tepat pada tanggal berdirinya SBW yaitu 30 Mei, ditandai dengan kegiatan utama potong tumpeng yang dihadiri kalangan terbatas. Seperti tahun-tahun sebelumnya, dalam peringatan Hari Jadi yang ke-47 ini, juga dilakukan penyerahan beasiswa secara simbolis pada 30 Mei. Sedangkan realisasi beasiswa secara keseluruhan, dilaksanakan pada 3 Juni 2025 di lantai dasar Graha SBW, beasiswa diberikan kepada 109 mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsinya. Pada penyerahan beasiswa tersebut, setiap mahasiswa didampingi oleh ibunya yang juga anggota Kopmen SBW. Di setiap kegiatan peringatan hari jadinya, Kopmen SBW juga selalu menyalurkan bantuan kepada keluarga miskin yang tinggal di sekitar domisili anggota. Penyaluran perdana bantuan SBW Peduli dilakukan secara simbolis pada 30 Mei. Untuk program SBW Peduli yang dananya dari penyisihan 2,5% SHU ini, disalurkan menjadi 4 gelombang. Di tahun 2025 ini, SBW Peduli telah menyalurkan kepada 349 penerima manfaat. Tonggak sejarah Kopmen SBW kembali dibuat. Tepat pada 28 Oktober, Graha SBW resmi dibuka. Sebelumnya, telah dilakukan soft opening pada saat peringatan Hari Jadi ke-47 Kopmen SBW. Kemudian bersamaan dengan diselenggarakannya temui cara kedua, tepat pada 28 Oktober, dilakukanlah Grand Opening. Pada acara ini dihadiri oleh Menteri Koperasi,
Ferry Juliantono. Di lahan yang kini berdiri gedung berlantai 5, Graha SBW, sebelumnya adalah Gedung 1, Gedung 2, Gedung 3 dan Gedung 4 yang dikenal sebagai Monumen Kebersamaan SBW. Karena pendirian gedung tersebut didasari oleh rasa kebersamaan yang kuat dari para anggota. Saat pendirian Gedung 1 di tahun 1988, anggota rela tidak menerima SHU selama 5 tahun. Kemudian saat membangun Gedung 2 di tahun 1996, anggota rela membayar iuran sebesar Rp16.000 per anggota. Sedangkan Gedung 3 dan 4 terbangun karena rasa kebersamaan dan tanggung jawab dari seluruh anggota untuk menjaga dan mengembangkan koperasinya. Inilah Graha SBW yang berada di Jalan Jemur Andayani 55 Surabaya. Sebagai rumah keluarga besar Kopmen SBW untuk menapak masa depan yang sejahtera.